peristiwa yang menyedihkan. Sedangkan dalam kamus bahasa Arab Al-Munawwir, musibah diartikan sebagai bencana atau malapetaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah bukan tanpa maksud dan tujuan. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapat kebaikan, maka dia akan ditimpa musibah, yakni diuji dengan berbagai bencana, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepadanya. Sebagai orang yang mengaku beriman, kita meyakini bahwa semua musibah yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala makhluknya adalah untuk menguji atau mengukur parameter keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejalan dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutrafu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja hanya dengan mengatakan mereka telah beriman dan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang terdahulu sebelumnya. Dengan ujian itu, nyata apa yang diketahui oleh Allah tentang orang-orang yang benar-benar beriman, dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. Dewan juri dan tamu undangan yang saya hormati, ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas mempertanyakan keimanan seseorang. Apakah iman itu cukup hanya dengan mengatakan lewat lisan kita bahwa kita telah beriman tanpa harus diuji? Jawabannya ternyata tidak. Allah tidak akan membiarkan mereka begitu saja hanya sekadar berkata bahwa mereka telah beriman. Sebagaimana Allah telah memberikan ujian itu terhadap orang-orang sebelumnya. Dan lewat ujian itu Allah Maha mengetahui siapa saja yang benar-benar beriman dan siapa saja yang berbohong. Dewan juri yang saya hormati, para penonton yang budiman, di ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Artinya, sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan dan rahmat yang sempurna dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dewan juri dan tamu undangan yang saya hormati, ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memberikan ujian atau cobaan kepada manusia. Beberapa ujian atau cobaan yang diberikan Allah kepada manusia adalah pertama, rasa takut. Kita mungkin masih ingat bahwa selama 2 tahun ini kita dihinggapi perasaan takut oleh satu wabah penyakit yang kita kenal dengan nama virus corona atau COVID-19 yang menggemparkan dunia. Yang kedua adalah ujian kelaparan. Yang ketiga adalah ujian
kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu dengan jannah surga. Siapakah orang-orang yang sabar itu? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa oleh musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan kita semua akan berpulang kepadanya. Kesimpulan dari ceramah saya adalah kesempurnaan iman seseorang adalah ketika ia telah menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ujian tersebut disikapinya dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah singkat ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata-kataku yang salah, harap jangan lapor polisi. Billahi